kembali lagi dengan saya Najwa Safira. Di sini aku bakal menjadi moderator yang membimbing diskusi yang akan membahas tentang ekonomi klasik dan para tokoh serta pemikirannya. Di sini aku akan mempunyai 5 narasumber. Mari kita ke narasumber yang pertama. Baik guys, saya Vito. Saya di sini akan menjelaskan tentang Jean-Baptiste Say. Ia terkenal karena hukum Say atau bisa dibilang dengan Say Law yang berbunyi tentang setiap penawaran pasti ada permintaannya. Nah, dalam dia tuh berarti gini, di setiap produksi pasti ada penghasilan. Nah, penghasilan tersebut itu bisa dibuat untuk boleh produksi lagi. Nah, menurut Say itu juga percaya tentang krisis. Krisis ekonomi itu tidak ada di bagi dia. Karena bagi Say, setiap barang itu pasti ada pembelinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, menarik sekali. Ternyata dari narasumber kita yang pertama, yaitu Vito, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus tetap optimis bahwa pasar bisa menjaga keimbangannya sendiri. Kalau begitu, kita lanjut ke narasumber kedua. Saya Naila Safitri. Di sini saya akan membahas tokoh Adam Smith. Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Pemikirannya paling terkenal yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat. Adam Smith mempercayai bahwa jika setiap individu dapat mengejar kepentingannya sendiri, maka secara tidak langsung ia akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Adam Smith juga memperkenalkan ide pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Wah, kita nambah satu pengetahuan lagi nih dari narasumber kita yang kedua, yaitu Naila. Ternyata pasar itu bisa menjaga keseimbangannya sendiri loh, tanpa campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya, mari kita ke narasumber yang ketiga. Halo, gua Hasan. Gua akan menjelaskan tentang David Ricardo. David Ricardo terkenal karena teori keunggulan komparatif, yang artinya setiap negara akan untung kalau melakukan jual beli dengan negara lain. Dan dia juga menjelaskan sewa tanah, yang artinya jika sebuah negara penduduknya naik, maka itu akan mempengaruhi gaji dan keuntungannya. Sekarang kita mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita yang ketiga, yaitu Hasan. Dari sini kita tahu kalau teori Ricardo itu masih banyak digunakan untuk perdagangan modern sampai saat ini. Selanjutnya mari kita ke narasumber yang keempat. Halo, saya Gesy Valdina. Tokoh yang saya bahas yaitu Thomas Robert Malthus. Ia menyatakan bahwa penduduk lebih besar daripada produksi makanan. Jadi jika tidak terkontrol, maka akan terjadi kelaparan. Jadi ia menyarankan keterbatasan kelahiran agar seimbang. Baik, jadi dari narasumber kita yang keempat, yaitu dia, kita sangat belajar banyak bahwa teori Malthus ini memang sangat kontroversial sampai saat ini. Tetapi pemikirannya itu sangat berpengaruh besar terhadap pemikiran ekonomi. Selanjutnya, kita ke narasumber terakhir. Halo, nama saya Aisyah Nolia. Tokoh yang saya bahas adalah John Stuart Mill. Ia melanjutkan gagasan para ekonomi klasik. Dia juga mendambakan pandangan baru tentang pentingnya kebebasan individu dalam ekonomi. Menurut Mill, pemerintah boleh bercampur tangan jika tujuannya untuk melindungi masyarakat. Ia juga menyoroti tentang keadilan sosial dan pendapatan yang tidak merata, sehingga itu menjadi penghubung antara ekonomi klasik dan ekonomi modern. Wah, semua narasumber di sini menjelaskan semuanya secara detail. Berarti tinggal aku simpulkan nih, ternyata pemikiran ekonomi klasik itu menekankan kebebasan pasar, efisiensi, dan peran minimal dari pemerintah. Namun tetap berperan penting bagi ekonomi modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.